Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikandi Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Yang kami hormati seluruh jajaran tamu undangan. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama seluruh jajaran pengurus dan kader Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Inilah acara Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pancasila. Kami, Pemuda Pancasila berikrar. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Berbahasa satu. Bahasa Indonesia. Berideologi satu. Ideologi Pancasila. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Umi Nur Sa'adat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan para pendahulu kita. Al-Hadiniyah wa kuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa keturunan kami, dosa pendahulu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir di sini untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Semoga Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan, diberikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Serikandi Pemuda Pancasila ke depan lebih maju, lebih berjaya, dan mudah-mudahan Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal semakin semangat. Ya Allah, ya Tuhan kami,
di hari ini ketua kami berulang tahun yang ke-17. Mudah-mudahan dibarokai kesehatannya, dibarokai maisahnya, dibarokai keluarganya, dan semakin disayang oleh suaminya. Semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan apa yang belum tercapai, mudah-mudahan Allah segerakan untuk mencapainya. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga yang hadir di sini diberikan barokah dompetnya ya Allah. Kami tidak muluk-muluk ya Allah. Berilah kami 3 miliar saja setiap bulan. Ya Allah, ya Tuhan kami, harapan kami masih banyak, cita-cita kami masih tinggi. Semoga Engkau mengabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya yaitu laporan-laporan. Laporan yang pertama, notulen. Monggo. Merdeka. Pancasila. 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 Kepada Ketua dan Dewan Pengurus, izin saya membacakan notulen bulan Mei hingga Juni. Yang pertama, Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025, penjualan baju pantas pakai dan potong rambut gratis di Rusunawa. Dilanjutkan pemberian bantuan ke korban banjir di Kaligangsa. Dilanjut tanggal 13 Juni 2025, MOU Sri Kandi dengan LBH Bumi Keadilan. Kemudian menghadiri acara pengajian GOW pada tanggal 17 Juni 2025, dapat undangan dari pejabat lapas dan bertemu dengan apa kemarin ya itu ya, binaan, warga binaan. Tanggal 25 Juni 2025, Sri Kandi mengikuti pengajian di GOW. Kemudian pada bulan Juni ini, UMKM Sri Kandi menggelar bazar di Raker GOW dan perayaan Satu Soro di Jalan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 2025, ziarah ke makam Raden Ajeng Kardina di Amangkurat dalam rangka hari lahir Pancasila. Pada tanggal 2 Juni, Sri Kandi Pemuda Pancasila mengirim 1 peleton untuk mengikuti upacara dalam rangka hari lahir Pancasila. Kemudian laporan keuangan bendahara saldo bulan Mei 2025 sejumlah 1.250.000. Petugas pada bulan Mei kemarin dari Yunika Tegal Timur dan bulan ini dari Yunika Tegal Barat. Terima kasih. Demikian laporan dari saya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Pancasila. 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 Merdeka. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu laporan yang kedua yaitu dari bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya laporkan keuangan Bendahara Sri Kandi Kota Tegal bulan saldo akhir April 1.400.000, kemudian terima kas bulan Mei Rp475.000, kemudian terima kas penjualan baju di Rusunawa Rp412.000, jumlah Rp2.287.000. Kemudian keluar untuk ajang sana ke hamba Allah yang sakit rekan kita ya Rp100.000. Kemudian untuk pengisian Sebayu FM Mbak Indri Rp200.000. Kemudian iuran kas BOW sebulan Rp50.000 dari Januari sampai Mei, 5 kali 50.000 Rp250.000. Terus bulan Juni kemarin naik 25 ya Bu Ketua, Rp75.000. Jadi untuk pengeluaran Rp625.000. Saldo bulan Mei 2025 ada Rp1.825.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian tadi sudah yang barusan masuk sudah masuk ya Ketua. Maaf kasih yang dari Rusunawa sudah 412. Diulang sudah, nggak usah diulang ya, nanti dikoreksi Ketua. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Pancasila merdeka, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Ngapunten Ketua. Matur nuwun, monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Sri Kandi DPC Pemuda Pancasila Kota Tegal kepada Yunaiti Sri Utami Eskom MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus DPW Jawa Tengah Ibu Hajah Umi Nur Saadah, dan yang saya hormati Ibu Ketua OKP DPW Jawa Tengah Ibu Lala AMD, yang saya hormati semua pengurus dan anggota Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan atau kehadiran pada hari ini. Semoga kita semua, baik yang berangkat maupun yang lagi sakit, semoga Allah sekali lagi menyembuhkan kita semua dan memberikan kita sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua P3A yang kemarin sudah menjadi penghubung antara DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal dengan LBH Bumi Keadilan, mengadakan MOU untuk kegiatan-kegiatan di bidang hukum. Matur nuwun Ibu Ketua. Dan yang terima kasih kepada semua pengurus dan semua anggota atas pemberian baju layak pakai. Dan alhamdulillah kas jadi membesar ya Mbak Bendahara. Ya alhamdulillah, nanti kita berkegiatan lagi untuk kedepannya di
baju layak pakai. Dan perhatian, kemarin sisa dari kegiatan tersebut kita alokasikan ke tempat lain. Itu, iya. Terus untuk kegiatan berikutnya, kemarin hasil dari lapas ketika kami diundang untuk kegiatan berikutnya, beliau menginginkan untuk adanya pelatihan di lapas. Di lapas itu nanti setelah anggotanya keluar itu bisa berwirausaha, dan diharapkan dari hasil pelatihan tersebut warga binaan itu bisa untuk pesanan hasil dari pelatihan tersebut. Saya bilang insya Allah semoga apa yang diniat baikkan berhasil dan membuat UMKM baru lagi nanti di lapas. Terus untuk kegiatan berikutnya nanti kita musyawarahkan dulu dengan pengurus apa sebaiknya kegiatan selanjutnya. Mungkin kedepannya bisa untuk kegiatan pelatihan juga untuk anggotanya juga. Mungkin itu aja laporan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Matur nuwun. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pengisian materi tata cara MC Organisasi Serikandi Pemuda Pancasila kepada Susi Susiolawati AMD di Bersino. Cek. Berarti yang dipanggil bukan saya tadi. Namanya sama sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pegikan salam perjuangan kita bersama. Merdeka! Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai bersama yaitu Ketua DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir. Ada juga pengurus DPW kami bersama dengan Bunda Umi. Namanya Bunda ya? Bunda Umi. Ya. Bunda wis Umi ya. Bunda aja. Bunda Nursa ada. Kalau Umi kan biasa di tempat pengajian. Ada Ibu Neneng selaku Wakil Ketua dan juga Dewan Pembina. Pada kesempatan sore ini terima kasih saya sampaikan terlebih dahulu kepada seluruh rekan pengurus dan jajaran baik Judika yang sudah hadir di masing-masing kecamatan dan juga perwakilan. Saya selaku Ketua UKK diminta untuk mengisi tentang bagaimana tata cara MC organisasi di Serikandi Pemuda Pancasila. Ada yang belum dapat materi? Belum. Nah, itu adalah materi yang saya contohkan adalah materi rapat pleno. Karena di dalam kegiatan Serikandi Pemuda Pancasila yang resmi itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama kita bahasnya di tingkat DPC saja ya, karena kan masing-masing tingkatan kalau saya bahas di tingkat wilayah itu ada berbeda. Kita bahas di tingkat DPC yaitu ada kegiatan musyawarah cabang yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, kemudian rapat kerja cabang minimal dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan 2 kali. Jadi kalau masa kepengurusan 4 tahun maka dilaksanakan rapat kerja cabang 2 kali minimal. Ada yang tahu DPC Kota Tegal sudah melaksanakan rapat kerja cabang berapa kali?
Ayo, berapa kali? Berapa? Rapat kerja cabang berapa kali? Yang sekarang sudah melaksanakan rapat kerja cabang 1 kali. Kemudian ada rapat-rapat yang lain, yaitu rapat pleno. Rapat pleno ada rapat pleno harian. Rapat pleno harian hanya dihadiri oleh pengurus harian saja, ketua, sekretaris bendahara, dan wakil ketua beserta ketua OKK. Kemudian rapat pleno. Rapat pleno ada 2, rapat pleno terbuka dan rapat pleno terbatas. Rapat pleno terbatas hanya dihadiri seluruh pengurus DPC Serikandi Pemuda Pancasila. Kemudian rapat pleno terbuka dihadiri oleh seluruh pengurus DPC Serikandi Pemuda Pancasila, Dewan Pembina, dan juga unit kerja. Dewan Pembina DPC Serikandi Pemuda Pancasila adalah Majelis Pimpinan Cabang. Itu ketua Dewan Pembinanya. Jadi nanti bisa diketahui bersama bahwa ketua MPC adalah ketua Dewan Pembina sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tadi saya sempat share di grup pengurus tentang bagaimana mekanisme pemahaman MC organisasi yang benar. Tentunya rekan-rekan tahu beberapa kali kegiatan yang dilaksanakan pada saat melaksanakan MC kebanyakan seperti pengajian. Yang saya lihat nggak cuma di sini ya. Tadi beberapa kegiatan baik di kabupaten maupun di Brebes kemarin yang sempat saya hadiri itu. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan duduk. Beserta jajaran pengurus. Kalau pakem itu kan adanya di wayang ya. Nah, kita bahasanya dibakukan saja sehingga bila mana ada kegiatan-kegiatan baik di tingkat kota maupun kabupaten bisa menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan. Tadi di materi saya contohkan untuk susunan acara rapat pleno. Karena kita yang sering kita laksanakan adalah rapat pleno. Perlu diketahui bahwasanya di dalam kita menjadi seorang MC tentunya bila mana di dalam suatu organisasi itu memakai seragam organisasi yang benar. Jadi kalau acaranya organisasi ya memakai seragam organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran di dalam rumah tangga. Kaos organisasi warna biru, pink apalagi tidak ada ya di Serikandi Pemuda Pancasila. Walaupun di luar sana di online itu ada banyak sekali dijual. Itu kemarin dari tingkat MPN baru akan menertibkan bagaimana atribut itu biar tidak terjual dengan bebas sehingga kita sesuai dengan anggaran dasar. Kemudian yang perlu dipahami adalah menjiwai terlebih dahulu nilai-nilainya kita berorganisasi di Pemuda Pancasila, kita jiwai dulu. Kalau kita sudah menjiwai nilai-nilai dalam berorganisasi, kita tahu paham betul bagaimana organisasi itu, maka kita harus pada saat ini juga melihat acara apa yang akan kita bawakan. Kalau acaranya muscap, acaranya rakercap, kemudian rapat pleno, berarti kita pada saat MC harus memiliki sikap yang tegas. Tegas bukan berarti galak ya, beda ya. Kan ada yang katon, Mbak Lala lagi galak. Enggak, saya enggak galak. Saya imut-imut toh. Jadi jangan sungkan untuk bertanya kepada saya. Mungkin pada saat di luar kegiatan organisasi boleh bertanya. Silakan japri saya, kalau saya bisa akan saya jawab. Bila mana ada yang kurang, pasti saya akan menimba ilmu. Satu tingkat di atas saya masih ada Dewan Pimpinan Nasional. Karena kita juga di DPW selalu berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Nasional. Kemudian selain menjiwai, kita juga harus mempunyai sikap yang tegas, lantang.
Jadi kalau MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngantuk nggak? Nah, itu dicontohkan kalau di organisasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus ada ketegasan dalam pembawaan. Tadi Mbak Siti sudah bagus, cuman Mbak Siti belum menguasai materi, sehingga ada poin-poin. Tadi ada 2 poin atau 3 poin yang kelupaan. Jadi ketika kita membawakan sebuah acara itu tegas, kita juga harus menguasai materi. Materinya apa sih? Ini acara apa? Kemudian susunan acaranya apa? Tadi sempat berlatih, tapi di situ dari setiap kesalahan kita belajar untuk menjadi benar. Karena kalau benar terus tidak mungkin. Manusia tidak sempurna. Kemudian di situ kan ada rundown acara. Rekan-rekan bisa dilihat rundown acara yang saya contohkan adalah rapat pleno. Nah itu di rapat pleno itu di susunan yang pertama adalah pembukaan. Ya, pembukaan kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Jangan salah ya. Saya MC pernah salah. Hamdalah. Sampai Pak Wali ya udah kita pulang. Itu adalah sebuah kesalahan. Bila mana kita melakukan sebuah kesalahan, jangan kita demam panggung. Kita ambil sikap santai. Kemudian ada kata yang harus kita sampaikan, mohon maaf saya ulang kembali. Jadi itu adalah pemenggalan kata ketika kita salah, kemudian kita akan mengulang kembali. Jangan terus kita tertawa, aku salah. Jangan, karena ada audien itu yang paham kita salah, ada yang tidak paham kita salah. Sehingga dengan kata-kata mohon maaf saya ulang kembali, tetap posisi kita tegas bila mana itu terjadi sebuah kesalahan. Kemudian mampu mengatur jeda waktu. MC juga berperan mengatur waktu. Jadi kalau misalkan kita melihat acara ini mepet maghrib atau mulai jam 4 sampai dengan jam 5, paling tidak kita tahu jeda waktunya Indonesia Raya, kemudian himne, pembacaan Pancasila dan juga ikrar, dan juga sambutan. Kalau yang hadir kita kasih tahu Ibu nanti sambutannya 5 menit saja ya, karena waktu acara masih panjang. Itu boleh disampaikan kepada yang memberikan sambutan. Itu juga sering saya lakukan seperti itu. Kemudian kita juga harus menguasai yel-yel organisasi. Tadi salah Mbak Niki, saking semangatnya ya. Merdekane 4 kali. Ya, di bab ketiga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tentang lambang organisasi, tentang semboyan organisasi, itu sudah diatur bahwa pemekikan zel organisasi atau salam perjuangan pemuda Pancasila itu yang pertama, dan selalu saya ingatkan, itu yang pertama ketika membuka acara itu merdeka 1 kali, Pancasilanya 3 kali, ya diingat-ingat itu, karena semua berpotensi untuk melakukan hal yang sama. Jadi tidak dibeda-bedakan, seluruh anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam organisasi. Kemudian pada saat penutup, salam penutup, merdeka Pancasila 3 kali, merdeka 1 kali, kemudian semboyan kita sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Nah, tadi Mbak Niki semboyannya di depan, ya kan, semangat sih ya. Jadi perlu rekan-rekan ketahui. Kemudian setelah pembukaan, kita pada saat kita buka dulu, misalkan disampaikan prolog. Prolog itu sebelum susunan acara kita bacakan, itu pasti ada yang terhormat siapa, kemudian yang kami hormati siapa, atau kita bacakan acaranya terlebih dahulu. Misalkan musyawarah cabang pertama DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal akan segera
dimulai. Nah, baru assalamualaikum, kita pakaikan salam perjuangan, kemudian yang terhormat Wali Kota Tegal bla bla bla, sampai dengan tamu undangan yang hadir siapa. Nah, kemudian kalau kita mengacu di rapat pleno yang sering kita lakukan, walaupun di sini kalau yang namanya rapat pleno itu adalah kegiatan yang bersifat resmi. Jadi ketika Anda diundang di dalam sebuah acara, kemudian memakai seragam organisasi dan mengadakan rapat-rapat, berarti itu acara resmi. Nah, kemudian walaupun itu hanya rapat pleno biasa seperti ini yang dilakukan setiap bulan sekali, berarti ini rapat pleno terbuka ya, karena menghadirkan unit kerja ya. Unit kerja diundang ketua. Oh ya, rapat pleno terbuka. Karena kalau rapat pleno tertutup hanya dihadiri pengurus DPC saja. Jadi tidak, unit kerja tidak diikut sertakan. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian ketika rapat pleno berarti yang hadir ini untuk MC sudah ditentukan per unit kerja. Tegal Barat, Mbak Siti. Tegal Timur, ada yang hadir Tegal Timur? Sebetulnya setiap ketua Unika yang jadi MC. Setiap ketua Unika yang jadi MC. Kalau bertugas. Oh, kalau bertugas. Ini ketua Unika empat-empatnya hadir? Nggak ada yang hadir. Coba saya absen dulu. Tegal Barat. Anggota Tegal Barat yang hadir 1, 2, 3. Tegal Timur 1, 2, 3. Tegal Timur. Tegal Selatan. Tegal Margadana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini Tegal mana yang nggak ada? Tegal Selatan. Anggotanya juga. Anggotanya nggak ada. Oh, gini. Jadi perlu saya sampaikan, periode masa bakti unit kerja di dalam sebuah kepengurusan, ini biar sambil materi sedikit organisasi ya Ketua, biar dipahamkan kebersamaan yang hadir. Unit kerja ditentukan dan dipilih oleh DPC, di-SK-kan oleh DPC. Untuk Kota Tegal, bila mana kepengurusan unit kerja tidak bisa mengikuti kegiatan ini khusus untuk ketua unit kerja dalam tanda petik. 1. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC tidak mengikuti instruksi-instruksi yang dilaksanakan oleh DPC. Kemudian ketiga, tidak bersinergi dengan DPC. Keempat, tidak membentuk kelompok kerja di masing-masing kecamatan. Berarti apa? Perlu di PLT-kan. Beda ya bahasa PLT dengan caretaker. Caretaker itu dibukukan satu unit kerja, kalau PLT itu digantikan ketua unit kerja. Jadi untuk kelangsungan organisasi itu boleh dilakukan PLT dengan syarat yang tadi saya sampaikan empat-empatnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai dengan 5 kali silakan diterbitkan surat dari DPC kepada ketua unit kerja. Kalau diundang tidak datang, diundang tidak datang, seperti halnya dilakukan oleh DPW. DPW mengundang ketua-ketua DPC di rapat apapun tidak hadir, itu catatan buat kita untuk mengganti. Kalau perlu tidak ada kegiatan, kita bukukan. Itu yang kita lakukan untuk kelangsungan organisasi. Jadi program-program dilaksanakan oleh DPC ya kita harus support sebagai unit kerja. Kalau unit kerja tidak mensupport dan tidak datang memenuhi undangan, tidak datang mengindahkan instruksi organisasi, untuk apa dia jadi ketua organisasi? Jadi kan setiap ada pemberitahuan baik itu WA maupun surat, tolong ditanggapi. Setidaknya bila Anda seorang ketua, bila tidak adil silakan mendelegasikan anggotanya. Unit kerja kan ada kepengurusannya. Jadi kalau sampai belum sama sekali tidak hadir, yaitu adalah catatan khusus yang perlu dipertimbangkan nanti rapat pengurus harian DPC Serikandi Pemuda Pancasila. Jadi nek di PLT ojo baperan, karena itu adalah kebijakan organisasi untuk kelangsungan
dan kebesaran organisasi. Ya itu ya, tambahan sedikit. Kemudian poin yang selanjutnya di MC kita kembali ke materi. Setelah kita yang dihormati tadi adalah kalau hadir dari DPW yaitu ketua DPW, kalau hadir kemudian ketua DPC, kalau hadir ketua MPC, ketua MPC yang kita hormati, kemudian ada undangan yang kita hormati adalah seluruh tamu undangan. Bila tidak ada, kita langsung kepada seluruh jajaran pengurus dan kader pemuda Pancasila. Yang terhormat adalah yang berkedudukan tertinggi di dalam acara. Misalkan ini acara adalah acara intern organisasi yang dihadiri DPW, berarti yang terhormat adalah Ketua DPW Serikandi Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ketua OKK. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua OKK. Karena mengundang DPW ya, saya dengan Umi adalah DPW, jadi satu tingkat di atasnya. Kemudian baru Ketua DPC, Dewan Pembina adalah Ketua MPC atau yang mewakili. Jadi bukan disebut Ketua MPC tapi Ketua Dewan Pembina. Walaupun yang hadir adalah Ketua MPC atau jajarannya. Karena di dalam susunan kepengurusan Ketua Dewan Pembina adalah Ketua MPC Pemuda Pancasila. Kemudian setelah itu baru susunan acara pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian bila mana itu acara yang besar, skala besar, ada mengeningkan cipta untuk menghormati arwah para pejuang khususnya pemuda Pancasila yang sudah mendahului kita. Kemudian penyanyikan Mars Pemuda Pancasila, ini jangan terbalik-balik. Mars sama himne Putra Putri itu sering kali terbalik-balik. Jadi Mars terlebih dahulu, baru himne Putra Putri, kemudian pembacaan teks Pancasila, baru ikrar Pemuda Pancasila. Jadi jangan terbalik ya, biasanya ikrar dulu saking semangatnya sehingga Pancasilanya kedua. Jadi Pancasila terlebih dahulu baru ikrar, karena kita ini kan berlandaskan Undang-Undang Dasar dan Pancasila ya, jadi paling tidak kenapa dia berada di urutan setelah himne. Jadi pembacaan teks Pancasila, kemudian doa, sambutan-sambutan, bila mana itu sambutan adalah kalau ada Pak Wali ya sambutan Wali Kota, kalau mengundang pejabat terkait ada Pak Camat atau di tingkat DPC ya Wali Kota. Itu kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi. Kemudian Ketua DPW kalau hadir atau yang mewakili, kemudian Ketua DPC, kemudian Ketua Dewan Pembina. Itu selanjutnya adalah penutup. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Bentar lagi maghrib. Tolong kita diajari semua Mbak OKK membacakan menjadi MC yang benar untuk sekarang. Aku suruh MC, memberi contoh. Umi minta aku suruh MC. Iya. Oh iya. Sebentar. Rekan-rekan, sebelum acara kita tutup, sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu apa tidak dari rangkaian bagaimana tadi pedoman sebelum kita melaksanakan MC, kemudian susunan acara resminya bagaimana, ada pertanyaan atau enggak yang di belakang sebelum nanti saya contohkan untuk MC? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Yakin loh, besok kalau saya hadir, kalau besok saya hadir saya nggak mau ada kesalahan. Ya, sudah paham ya? Jadi itu tadi serangkaian bentuk susunan baku untuk MC organisasi. Di sini saya bicaranya MC organisasi karena dimintanya untuk MC organisasi. Kalau MC yang lain nanti bisa japri saya ya. Kalau membutuhkan. Terima kasih. Ini saya contoh
contohkan untuk kegiatan rapat pleno saja ya. Jadi pada saat sebelum kita MC, paling tidak kan MC di pinggir ya. Nah, jadi bila mana ini adalah sebuah background organisasi, paling tidak kita di samping backgroundnya apa. Kemudian kita lihat audiennya terlebih dahulu. Apabila mereka sudah duduk dengan rapi, kemudian tamu undangan sudah hadir semua, kita persilakan teman-teman. Nanti biasanya kan ada panitia mengkode kita tunggu aja kodenya. Kalau sudah dikode baru kita mulai. Rapat pleno DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal segera dimulai. Jadi ada pemenggalan kata, nggak usah buru-buru. Jadi nggak usah rapat pleno DPC Serikandi Pemuda Pancasila. Kesannya kita membaca. Jadi ada intonasi, ketegasan, dan pemenggalan kata. Biar undangan yang hadir itu tahu jelas ini acara apa. Itu ya. Saya ulang kembali. Rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikandi Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Yang kami hormati seluruh jajaran tamu undangan. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama seluruh jajaran pengurus dan kader Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Nah, sampai di situ jangan langsung buru-buru, ambil nafas dulu ya. Jadi ada jeda pemenggalan nafas. Malah acara rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi sebelum kita membacakan Indonesia Raya, itu hadirin disuruh berdiri dulu. Mbak Siti lali mau. Kesalahannya di situ ya, Mbak Siti. Nanti menjadi koreksi. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di sini di poin ini, di menyanyikan lagu Indonesia Raya itu bisa memakai MC atau memakai dirijen, mohon maaf, dirijen atau layar. Kalau sudah ada layar besar, bila mana tidak ada dirijen itu boleh tidak memakai dirijen, menyesuaikan saja. Bila mana ada petugasnya yang dirijen boleh memakai dirijen. Kemudian menyanyikan Mars Pemuda Pancasila. Himne Putra Putri Indonesia. Gak usah buru-buru. Kalau membaca nggak usah buru-buru. Pembacaan teks Pancasila. Ikrar Pemuda Pancasila. Doa. Nah, di dalam doa kita harus mempersilahkan. Misalkan kita tahu ustadz siapa, namanya siapa. Itu kalau selain petugas resmi, karena doa kan kadang ada dari pihak lain. Nah, itu nanti ditanyakan terlebih dahulu namanya siapa. Kalau dari teman kita sendiri, ya kita tanya namanya siapa. Khusus di doa ya, kepada yang kami hormati ustadz siapa gitu. Nah, seperti itu khusus di doanya saja. Kemudian di sambutan-sambutan. Tadi perlu saya sampaikan, sambutan yang pertama adalah jajaran yang tertinggi yang hadir di organisasi. Itu ya, tanda kutip di organisasi. Nah, misalkan sambutan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikandi Pemuda Pancasila Jawa Tengah kepada yang kami hormati Ibu Mona Lisa CF Daniel SH MH, disilakan. Nah, gitu. Jadi
pemenggalan katanya jelas, yang dipanggil juga jelas terdengar. Nah, kalau acara-acara muscap atau rakercap yang mengundang Forkompimda, jajaran Forkompimda, berarti nanti di sambutan itu biasanya ada sambutan wali kota. Biasanya Pak Wali sambutannya minta yang paling akhir setelah sambutan Ketua DPW dan Ketua DPC. Nanti ada sambutan wali kota. Nah, acara itu siapa yang hadir, bila mana Bapak Wali Kota tidak hadir, pasti Pak Wali akan mewakilkan kepala dinas atau OPD terkait. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kalau kita mengundang jajaran Forkompimda Kota Tegal, pada saat yang terhormat itu yang pertama adalah Wali Kota Tegal. Kemudian jajaran Forkompimda Kota Tegal disebutkan satu-satu, karena Forkompimda Kota Tegal ada 7. Itu nanti disebutkan satu-satu terlebih dahulu. Baru di bawahnya Ketua DPW, Ketua DPC, Dewan Pembina, dan seterusnya. Itu bila mana kita mengundang di acara-acara yang melibatkan pemerintah Kota Tegal. Nah, seperti itu. Kemudian penutup. Tadi sudah saya contohkan pemenggalan kata dan intonasi pembawaan untuk acara resmi di sebuah organisasi, yaitu di Serikandi Pemuda Pancasila. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kan setelah sudah selesai kita ngomong apa untuk pembawaan acaranya. Terima kasih. Oh ya. Jadi pada saat sudah selesai acara, sebelum kita tutup, alangkah baiknya seorang MC itu memohon maaf. Jadi sebelum acara kita tutup, demikian tadi serangkaian acara rapat pleno DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Langsung diakhiri dengan pekikan salam perjuangan. Di penutup tadi kan ada, yaitu membacakan salam perjuangan, yaitu dengan Pancasilanya 3 kali, Merdeka 1 kali, dan sekali layar berkembang. Sudah itu untuk penutup, nggak usah ditambah-tambahi lain-lainnya. Untuk salam penutup. Masih ada pertanyaan lagi? Nanti gantian yang ada di belakang besok MC ya. Katanya tadi sudah paham. Jadi di rolling aja Ketua, karena ini kan nggak hadir semua. Di rolling aja yang hadir itu. Di rolling aja, nggak harus. Kita harus punya satu MC pakem di setiap unit kerja, tapi di pengurus DPC biar mereka belajar untuk MC, silakan di rolling aja. Di tiap-tiap kegiatan, jangan itu terus yang jadi MC. Ya, di tiap-tiap kegiatan. Nanti Kabupaten Tegal juga seperti itu. Ini Kabupaten Tegal dengan Kota Tegal ini kan luar biasa kegiatannya. Kalau diikuti sikilnya lempoh. Makanya saya kalau nggak diundang, saya nggak ngikutin. Kabupaten Tegal kalau diundang suruh ngikutin ketuanya drum band, muter alon-alon. Mohon maaf ya Ketua, saya nggak ikut. Luar biasa ya. Ini tambahan ada rebana ya kalau nggak salah, ini di pengajiannya ada rebana juga di Kabupaten Tegal. Nanti bisa bareng-bareng kolaborasi kosidahan, bikin acara apa apa ya, sunat masal atau apa yang bisa bekerja sama dengan Basnas dan juga pihak-pihak lain. Ada acara kolaborasi. Ya. Ini karena waktu sudah menjelang maghrib, sudah tidak ada pertanyaan ya, rekan-rekan semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti bila mana ada kekurangan yang tadi saya sampaikan, ada yang belum jelas, nanti bisa WA saya 1 kali 24 jam, kecuali saya tidurnya 12 jam jadi belum tak balas. Itu aja dari saya. Bila mana ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pancasila, 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 Merdeka, sekali layar berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihnya mana MC? Terima kasih kepada Bun Nana
serangkaian acara demi acara yang akan kita lalui. Barangkali tutur kata kami yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, mohon maaf ya. Mari kita pegang salam perjuangan kita. Pancasila, 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 merdeka. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Terima kasih. Foto bersama. Monggo ibu-ibu untuk dimohon bentar foto bersama. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang tersayang, ini sudah santri ya. Ada yang ulang tahun hari ini. Jadi mudah sekali. Makanya kata Umi, karena mudah sekali, kue ulang tahunnya juga kuenya sangat mudah. Monggo silakan di sini. Selamat ulang tahun, barakallahu fi umrik. Doanya dari Umi kita iringi dengan pemotong kue dengan pembacaan salawat Nabi dipimpin oleh Umi Nur Sa'adah. Silakan Umi. Ada damkar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus bersalawat, Umi berdaya. Ya Allah, Tuhan kami, hari ini ketua kita, ketua DPC Srikandi Kota Tegal sedang bergembira, sedang tahadus binikmah di usianya yang ke-17 tahun. Ketua kita bertasyakur tahadus bini awal. Mudah-mudahan ketua kita diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan ketua kita semakin disayang oleh suami. Mudah-mudahan ketua kita disayangi oleh putra-putri dan oleh kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kata yang bisa kami ucapkan selain kita sampaikan barakallahu fi umrik. Selamat buat Ketua Srikandi DPC Kota Tegal, Ibu Yuni Eti Utami yang melaksanakan tasyakur miladnya. Mudah-mudahan Bu Hajah Eti dan Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal dan Kabupaten Tegal semakin jaya. Masya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita boleh dicium semuanya. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dhabil huquqi alaina. Iman ajru hadza khaira fi hadhihi sa'ah wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa qadiyal hajat.
وقضي الحاجات وقضي الحاجات واغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Buat yang ultah, kata-kata hari ini apa dong? Kata-kata hari ini bahagia dan semoga semua Serikandi Pemuda Pancasila baik kabupaten maupun kota Tegal sehat walafiat, murah rezekinya, dipanjangkan umurnya semua ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk yang keren ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Simbolis ketua yang ulang tahun ke-17. Simbolis ulang tahun ke-17 dengan kue anak-anak. Biar awet muda karena kita pemuda-pemuda semua. Jadi potongan kue pertama ini akan ketua sampaikan kepada Ketua DPC Serikandi Kabupaten Tegal. Umi dulu. Ini ada mobilnya, tapi mau diangkat mobilnya buat Ketua DPC Serikandi Kabupaten Tegal. Monggo, biar kondolnya pakai mobil. Diambil, kalau potong kue udah biasa ketua ambil diserahkan kepada Ketua DPC Serikandi Kabupaten Tegal. Silakan, tidak dulu. Nah, kalau Umi khusus lagi. Nah, itu Umi. Ya, Masya Allah. Jadi kita semua tetap lucu-lucu. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih. Tangga, amin. Ini filosofinya paling tinggi loh. Saya dapat tangga, mudah-mudahan sampai ke puncak tangga dunia akhirat sama untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semuanya boleh duduk kembali karena hari ini juga ketua sembelih kambing. Jadi kambingnya habis ini bisa dinikmati. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.